singularity ini itu namanya nature sama nurture ceritanya juga bisa langsung beda banget gitu. Karena dengan dia bisa men-training, karena dengan begitu dia bisa men-training, oh saya bisa belajar fisika, bisa gini, tiap orang itu bisa jadi polimath gitu kan. Kayak tiap orang bisa jadi polimath, atau setiap orang bisa jadi scientist, tiap orang bisa menemukan pasien sendiri atau gimana kalau udah sampai super cerdas kayak gitu. Terus nanti manusia bakal meributkan kayak ya balik lagi gitu, akan kayak sekarang udah entropinya tinggi, dia menginginkan hidup yang lebih sustainable dan segala macam kayak gitu kan. Terus ujung-ujungnya yang akan menjadi suatu hal yang pasti dicari itu adalah wisdom. Nah, langka. Nah, wisdom inilah yang saya percayai bisa kita dapat kalau kita itu benar-benar memaparkan otak kita kepada banyak paradigm, banyak sudut pandang. Jadi kayak kita nggak belajar tentang engineering aja, tapi kita dengerin kayak orang art ngomongnya apa, orang gimana, kayak history itu gimana dan segala macam, sehingga dia bisa ngelihat kayak benang merahnya gimana gitu kan. Jadi saya setuju data bisa dimonetize. AI emang nggak terbantahkan, singularity itu emang udah pasti, tapi di saat kita mau memonetize data Indonesia yang diversity-nya segitu valuable-nya, kita harus punya planning juga, reformasi edukasi secara secara sistematis. Begini, kayak nih bisa nih skillnya dipakai buat baca-baca manual book dengan bahasa aneh-aneh di pabrik dan segala macam gitu, akhirnya ditariklah ke engineering kayak gitu. Which is okay. Iya, ternyata saya belajar banyak di situ, bukan belajar banyak engineeringnya, tapi belajar banyak hal tentang hidup sih. Karena akhirnya dilempar ke pabrik di luar Jawa. Lama long term assignment gitu? Oh wow. Lama. Jadi saya ditaruh waktu itu di Lampung. Terus setelah itu Anda ke Imperial ngambil mechanical engineering. Iya. Kenapa? Kenapa? Saya lagi mau cari benang merahnya nih, dari teknik kimia, terus mechanical engineering, terus ke genomics. Iya Pak, jadi ada satu mata kuliah favorit yang mengenak banget ke saya. Itu pas kuliah namanya thermodynamics. Kenapa kena di situ? Karena di situ ada hukum kedua termodinamika yang menyatakan kalau entropi alias derajat chaos, derajat kebebasan itu pasti akan naik. Nggak ada ceritanya bisa turun. Jadi dunia ini pasti emang dari awal udah didesain untuk makin chaos. Suatu saat ya pasti hancur gitu kan. Nah, di situ saya tuh ngeliat kayak ini powerful banget ya, dan itu kayak tapi saya nggak begitu tahu aplikasinya gimana. Kayak gitu kan. Saya kerja ditaruh di pabrik lah yang naik angkotnya lumayan jauh ke kota, misalnya ngekos sendiri dan segala macam gitu. Di situ saya tuh dihadapkan sama realita gitu, baik dari sisi teknologi yang akhirnya nyambung ke mechanical engineering itu, sama dari sisi orang. Nah, yang dari sisi orang ini yang sebenarnya membentuk saya sekarang. Karena dari sisi orang itu saya ngelihat di situ hidup itu benar-benar paradoks gitu. Kita nggak bisa memaksakan satu perspektif kita aja gitu, dan memang semua itu relatif. Jadi maksudnya di sana saya pernah ditempatkan di tim internasional yang background pendidikannya Ivy League untuk kayak manajemen energi dan segala macam kayak gitu. Tapi di satu sisi saya juga ditempatin di tempat di mana bekerja sama anak yang benar-benar baru